Momen Idul Fitri tahun ini dirayakan dengan situasi yang jauh lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Umat Muslim menyambut gembira tidak hanya dengan mudik Lebaran, tapi juga kembali melaksanakan sholat Id di masjid. Di sejumlah tempat, masjid kembali dipenuhi oleh umat yang melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana memaknai momen Idul Fitri tahun ini yang juga terselip harapan kita bisa menang melawan pandemi. Saya coba akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Bapak Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 RI yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia. Pak JK, selamat malam. Assalamualaikum Pak, kabar baik? Waalaikumsalam. Baik. Pak JK, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama. Ya, baik. Pak, kita lihat tahun ini situasinya sudah jauh lebih baik ya Pak JK. Masyarakat sudah bisa sholat Id di masjid, sudah bisa juga mudik. Sebagai Ketua Dewan Masjid, Bapak melihat perayaan Idul Fitri tahun ini yang pertama kali sejak pandemi dengan berbagai macam pelonggaran seperti apa Bapak memandangnya? Ya tentu ini ada dua hal kegembiraan pada Narsak. Pertama, setelah 2 tahun tidak merayakannya dengan sekarang ini. Dua, memang Idul Fitri juga ada proses syukur dan kita menyempurnakan ibadah kita selama itu. Jadi bersyukur untuk menjalankan puasa pihak tak menunggu sampai 2 tahun pun. Jadi menambah gairah, menambah semangat kegembiraan masyarakat. Karena itulah hampir kita penuh dengan Istiqlal juga mana saya kira 300-400 ribu kita pada dewasa. Baik, tapi Pak JK sendiri artinya sepakat ya Pak dengan kebijakan pemerintah yang sudah melonggarkan berbagai macam hal, terutama dalam hal Idul Fitri tahun ini, mulai dari boleh mudik, kemudian bisa sholat Id kembali. Kita lihat di sejumlah titik di lapangan-lapangan juga di Jakarta, di Jawa Barat, di beberapa tempat ini sudah mulai ramai kembali. Bapak sepakat sudah saatnya memang pemerintah mulai melonggarkan berbagai macam pelonggaran ini Pak? Oh iya, ini kalau akan sampai sekarang bawa 500 per hari. Jadi artinya itu persen. Itu wajarlah bahwa pemerintah mengambil kebijakan itu berdasarkan kegiatan saat keagamaan, kegiatan di mudik. Jadi ini jawab sehingga bisa kembali beribadah secara normal. Oke, baik. Pak JK, kita break terlebih dahulu Pak, karena tampaknya juga ada gangguan komunikasi, jadi kurang terdengar dengan jelas. Tapi kita bisa tangkap maksud Pak JK. Tapi lebih jauh menurut Bapak, apakah memang momen Idul Fitri tahun ini, momen mudik yang juga dianggap juga dinilai pemerintah ini sudah lancar, ini bisa menjadi titik balik Pak? Sudah tepat untuk kemudian artinya kita bersiap menuju ke fase endemi seperti yang disampaikan oleh beberapa menterinya Pak Presiden, bahwa ini bisa menjadi satu contoh bahwa langkah untuk menuju ke fase endemi setelah momen Idul Fitri ini. Dijawab nanti Pak JK, kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya masih bersama dengan Pak Yusuf Kalla. Pak JK, mohon maaf karena tadi sempat agak terputus-putus suaranya, tapi tadi Bapak mengatakan bahwa setelah tertunda selama 2 tahun, kebijakan yang diambil pemerintah untuk pelonggaran ini memang sudah cukup wajar. Menurut Bapak, apa yang menjadi indikator bahwa ini memang sudah cukup wajar sehingga sudah saatnya atau sudah tepat di momen Idul Fitri tahun ini ada berbagai pelonggaran yang diambil oleh pemerintah, Pak JK? Ya, yang jelas seperti saya katakan tadi, COVID harian yang baru itu sekarang di bawah 500, malah hari ini dia ada 100 aja. Jadi sudah tinggal 0,5% daripada puncaknya. Yang kedua, kita terima kasih kepada semua pihak yang mendorong penyelenggaraan vaksin yang begitu banyak, begitu cepat.
sehingga artinya orang sudah imunnya lebih tinggi. Hmm, 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 Karena dia ada imunitas yang sudah tinggi. Itu wajar. Ya, juga. Walaupun tetap hmm. hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa naik lagi. Ya, tetap hati-hati. Nah, masyarakat sebaiknya menurut Bapak bagaimana merespon berbagai macam pelonggaran ini? Apalagi kalau kita mengambil momen di Idul Fitri tahun ini, Pak. Sudah boleh mudik, banyak yang mudik, angkanya 80 jutaan orang lebih. Sudah boleh sholat id juga, sudah bisa bersilaturahmi. Nah, penting juga untuk masyarakat berhati-hati dan bijak juga ya, Pak JK, untuk menyikapi situasi hari ini. Seperti apa? Tinggal dua saja sebenarnya. Pakai masker, tetap pakai masker. Kedua, mau cepat booster. Tinggal itu dua yang perlu jarak sekarang tidak lagi kan, dan dia tidak lagi diharuskan cuci tangan otomatis saja. Sekarang mana ada cuci tangan. Oke, baik Pak JK, kita lihat juga beberapa pejabat publik hari ini ya sambil kemudian juga mensyukuri situasi pandemi yang membaik, terselip kemudian harapan bahwa ini adalah kemenangan melawan pandemi. Ini dianggap bisa menjadi momentum kita melawan pandemi. Apakah memang apa yang terjadi saat ini Pak JK dengan situasi yang membaik, kemudian juga pelonggaran, ini memang menjadi saat yang tepat atau menjadi semangat untuk bisa kita sebut ini kita menang atau kita memang berusaha terus untuk melawan pandemi COVID-19, Pak? Ya, kalau sekali lagi lihat statistik, otomatis ini bahwa kita, kalau kita dapat mengendalikan, kita juga jangan mengatakan menang, karena bisa kembali lagi kalau kita hati-hati. Sekarang setiap kita bisa mengendalikan sehingga pandemi itu sudah di bawah 1% daripada puncaknya pada beberapa bulan yang lalu. Jadi kita yang bisa, karena nanti disiplin masyarakat sudah membaik. Ya, dibanding dengan banyak negara, kita disiplin kita lebih baik daripada negara itu. Juga kegiatan-kegiatan vaksinasi berlanjut terus. Itu hal sebenarnya yang membawa kita lebih berhasil daripada lain. Nah, kalau bicara menuju fase endemi, Pak JK, apakah momen hari ini juga bisa menjadi langkah awal untuk keyakinan pemerintah menuju ke fase endemi, karena beberapa pejabat pemerintah juga sudah menyampaikan, para menteri menyampaikan ini diharapkan bisa menjadi momen untuk menuju ke fase endemi. Ini menurut Bapak kalkulasinya, indikatornya harus seperti apa agar kemudian kita bisa siap menuju ke fase endemi setelah mudik selesai dan juga setelah momen Idul Fitri ini? Ya, saya kira aturannya ialah kalau angka penyebaran itu tetap di bawah 1% daripada puncaknya, itu otomatis mendekati pandemi, endemi otomatis kita bisa endemi. Kalau seperti sekarang yang baru 150, kalau itu bisa dijaga, itu sudah endemi. Artinya bahwa ini sudah menjadi penyakit yang kedua aja biasa. Mudah-mudahan dijaga. Oke, ya harapannya tentu ini kita bisa siap untuk menuju ke fase endemi setelah mudik tahun ini. Apa yang menurut Bapak juga perlu dicermati Pak oleh pemerintah juga oleh masyarakat setelah perayaan Idul Fitri kalau kita bicara soal menuju ke situasi yang lebih baik lagi? Apa pandangan Bapak soal itu? Ya, pertama karena yang berubah dalam minggu ini mudik kan. Apakah mudik itu berpengaruh nanti? Tergantung kepada apa yang terjadi di daerah asal dan juga apa yang terjadi dari yang mudik itu. Kalau yang mudik itu membawa atau juga dia mendapat dari ini. Tapi dari statistik yang ada sudah di bawah 1% daripada puncaknya, itu berarti bahwa sebenarnya sudah jauh lebih aman daripada biasa. Jadi kedepan ini akan berlanjut terus sehingga kita dapat menjaga mengendalikannya ke arah yang lebih positif. Oke, artinya pemerintah juga perlu mempertahankan situasi yang mulai membaik ini ya, Pak JK? Tapi pemerintah dengan masyarakat, kadang kalau apabila masyarakat tidak disiplin, tidak pakai masker, juga nanti bisa naik lagi. Walaupun sekarang sudah atau sudah di bawah 1%, tapi kalau masyarakat tidak menjaga kedisiplinan seperti sekarang, tentu akan terjadi
bisa terjadi perubahan lagi. Oke, ya. Pak JK, tapi Bapak secara pribadi optimis Pak bahwa setelah mudik ini sekarang kan juga yang mulai didorong adalah bagaimana pemerintah mengantisipasi kemungkinan ada kenaikan kasus. Tapi Bapak optimis bahwa setelah mudik Idul Fitri ini selesai, semua momennya pada pekan ini situasinya tidak seburuk apa yang mungkin dikhawatirkan atau memang relatif pemerintah sudah bisa mengendalikan penyebaran pandemi COVID? Ya kita bersyukur itu bahwa pemerintah ya, bukan pemerintah saya tidak sendiri, dan masyarakat, ada instansi lainnya itu dapat menjaga itu. Karena walaupun pemerintah usaha tapi masyarakatnya tidak disiplin, semua tidak akan terjadi. Jadi kita mengharapkan dua hal, pemerintah dan masyarakat keseluruhan itu dapat menjaga situasi ini. Pemerintah dan masyarakat itu dua kunci yang yang juga sangat penting. Pak JK, kita ingat ya, kalau kita kembali ke belakang 2 tahun yang lalu ketika masyarakat umat muslim diminta untuk sholat id di rumah saja, itu kemudian masyarakat patuh. Kemudian sekarang ketika diberikan pelonggaran, berbondong-bondong juga masyarakat rindu juga untuk sholat id di masjid kembali. Apa yang Bapak lihat dari perayaan hari ini di mana masyarakat mungkin sudah mulai bersuka cita, umat muslim sudah bisa kembali sholat Idul Fitri lagi, bertemu dengan keluarga lagi. Apa yang Bapak lihat dari momen hari ini Pak, sepanjang hari ini? Ya kalau 1-2 tahun lalu itu Idul Fitri itu adalah kesyukuran tapi terasa pesimis, terasa tidak gembira. Sekarang ini syukur dan gembira sudah terjadi. Artinya orang mudik, kita bisa salaman, kita bisa silaturahim, dan itu adalah suatu tanda kegembiraan. Dan silaturahim penting karena kita kehilangan silaturahim selama lebih 2 tahun ini. Nah, Pak, sebagai Ketua Dewan Masjid, Pak, hari ini sudah bisa sholat id di masjid-masjid, di lapangan besar ya, masyarakat di berbagai daerah. Artinya juga ke depan mungkin juga tempat-tempat ibadah termasuk masjid juga mungkin sudah mulai bisa kembali ke situasi seperti sebelum pandemi. Apa yang Bapak imbau kepada umat muslim, kepada pengurus Dewan Masjid se-Indonesia setelah momen Idul Fitri ini juga tetap menjaga situasi dan memanfaatkan dengan baik situasi pandemi yang sudah membaik ini, Pak JK? Ya pertama itu sekali lagi harus masyarakat walaupun masjid dibuka, rumah ibadah lain dibuka, itu tetap kepada menjaga disiplin supaya jadi anggaplah seperti pakai masker itu sesuatu biasa. Tambah dengan ada keluar rumah selalu harus cari handphone di kantong. Sekarang seluruh itu keluar rumah harus pasang masker sampai suatu waktu tertentu di mana betul-betul sudah dapat terkendali. Jadi itulah rasa bahagia diri dengan kegembiraan. Dulu rasa bersyukur tapi tanpa kegembiraan. Sekarang sudah situasinya bersyukur dan gembira. Ya, juga ada harapan Pak bahwa momen Idul Fitri ini juga bisa menjadi momen untuk kebangkitan secara ekonomi ya, karena ekonomi masyarakat juga mungkin kembali berputar. Nah, pandangan Bapak soal ekonomi, situasi ekonomi juga itu seperti apa Pak JK? Ya artinya kalau orang sudah boleh mudik, boleh luas ke pasar, semua itu berarti ekonomi berjalan. Hanya belanja masyarakat naik. Karena salah satu isu ekonomi pertumbuhan itu belanja masyarakat. Karena kalau dulu belanja masyarakat tertahan, kan tidak boleh ke pasar, tidak ke mall, menjaga jarak, dan tidak boleh mudik, tidak boleh belanja. Sekarang kalau orang belanja berarti ada kehidupan. Ya. Memang ya kita juga dihalangi oleh beberapa hal akibat kelangkaan. Tapi itu bukan alasan pokok. Alasan pokoknya ialah masyarakat sudah bergerak ekonominya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah mengatur ketersediaan barang, bagaimana pemerintah mengatur fasilitas naik. Itu menyebabkan ekonomi kita berjalan apabila kita akan konsumsi secara bersamaan naik. Oke, Pak, apa catatan Bapak, apa masukan Bapak terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Kalau kita bicara soal mengambil momen pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang mulai membaik ini, apa yang Bapak mungkin bisa berikan masukan kepada pemerintah?
Ya memang ekonomi masyarakat juga sangat tergantung kepada pelajaran pemerintah. Ya saya real mengatakan bahwa selama 3 tahun ini defisit negara artinya juga pinjaman luar negeri, pinjaman pemerintah mungkin itu harus dijaga. Artinya pemerintah harus menjaga ada ke belanja negara yang efisien. Oke. Jadi setuju saya bahwa Presiden Jokowi lebih menekankan produksi dalam negeri atau konsumsi barang-barang dalam negeri itu terjaga. Sehingga konsumsi dan produksi secara bersamaan berkembang. Tapi pemerintah juga menjaga efisiensi anggaran itu karena apabila tidak dijaga efisiensi, jadi proyek-proyek yang tidak penting ditunda dulu. Karena nanti tahun depan defisit kita tidak boleh lebih lagi 3%. 3 tahun terakhir boleh 6%. Ini berarti harus pemerintah menjaga efisiensi dari APBN itu. Oke. Proyek-proyek yang tidak penting ditunda dulu, mengacu kemana ini menurut Pak JK? Proyek-proyek apa yang belum terlalu urgent dan penting untuk ditunda terlebih dahulu, Pak? Ya tentu pemerintah menjaga jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang itu jangka panjang perlu ditunda dulu. Oke. Ya, yang tidak urgent yang bisa menyebabkan defisit bertambah. Ini perlu dijaga seperti itu. Oke. Efisiensi terlebih dahulu ya Pak JK. Baik, Pak JK terima kasih banyak. Jadi kalau Bapak sendiri hari ini berlebaran bersama dengan keluarga di rumah saja Pak atau kemana bersama dengan keluarga besar? Rumah kadang banyak anak-anak keluarga, famili, anak-anak keponakan itu pada datang ke teman-teman. Oke, bersama dengan keluarga, anak cucu, bahkan sampai malam-malam pun tampaknya Pak JK masih menerima tamu ya Pak? Baik, terima kasih banyak. Ya, baik terima kasih banyak Pak JK untuk pandangannya. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang baik bagi kita semua, masyarakat dan juga pemerintah untuk bisa berharap bahwa kita bisa sepenuhnya menang melawan pandemi atau mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla sudah bergabung bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.